Halo sahabat film malam, apa kabarnya kalian? Semoga sehat selalu, banyak limpahan rezeki, dan jangan lupa selalu bahagia. Jumpa lagi dengan channel Film Malam. Kali ini kita membahas sebuah alur film yang menceritakan tentang seorang pria yang hidupnya stek dan tanpa arah. Pria tersebut melakukan hal yang sama setiap harinya. Hingga suatu hari pria itu melakukan hal yang berbeda. Dan apa yang terjadi? Pria tersebut mengalami hal di luar dugaan. Di mana pria itu tiba-tiba hidup di dunia Lilliput atau dikenal dengan sebutan manusia kecil. Biar gak pada penasaran, langsung saja kita ulas alur filmnya. Film ini berjudul Gulliver's Travel yang dirilis pada tahun 2010. Di awal film diperlihatkan seorang pria yang menjadi kisah di film ini. Dia adalah Lemuel Gulliver. Nasib kehidupan pria ini stek atau bahasa kerennya pancet dan tanpa arah. Di mana ia melakukan sesuatu pekerjaan yang sama setiap hari, tapi tanpa ada perubahan sama sekali di nasibnya. Mulai dari karir ia bekerja, di mana ia sudah bekerja puluhan tahun sebagai pengantar surat di sebuah perusahaan media hingga sekarang masih jadi pengantar surat di perusahaan itu. Dan soal percintaan di hidupnya, dia merasa jatuh cinta dengan gadis yang bernama Darcy Silverman. Darcy Silverman ini adalah seorang redaksi di perusahaan tempat Liver bekerja. Darcy Silverman seorang penulis traveling. Liver ingin hubungan mereka lebih dekat lagi dan ingin mengungkapkan perasaannya. Tapi dia sadar diri dia hanyalah seorang karyawan rendahan di kantor itu. Silver sudah beberapa kali mencari cara supaya tambah dekat dengan Darcy namun gagal. Liver mencoba kesekian kalinya. Tapi cara yang dipakai kali ini di luar dugaan. Dia mencoba untuk menjadi seorang penulis yang di luar kemampuannya. Waktu pertama menulis artikel pertamanya, Liver kesusahan yang membuat otaknya ngeblank dan dia kehabisan ide-idenya. Dan terbesitlah di pikiran Liver untuk mengcopy paste artikel punyanya orang lain. Setelah jadi ia menunjukkan kepada Darcy artikel tersebut. Karena artikelnya bagus dan Darcy belum tahu kalau artikel itu didapat dari copy paste milik orang lain. Darcy memuji Liver dengan karyanya itu. Dan Darcy juga memberi saran kepada Liver agar Liver sering berpergian piknik agar dapat inspirasi untuk menulis artikel lagi yang bagus. Karena Darcy yang berkata orang yang dicintainya, Liver melakukan saran tersebut. Ia memutuskan pergi piknik ke segitiga Bermuda. Liver menyewa perahu dan menaikinya sendiri. Ternyata perjalanannya membosankan, ia pun menghabiskan waktunya dengan membaca majalah sampai tertidur. Liver terbangun dan kaget tanpa disadari dia sudah berada di lautan ganas dengan ombak yang tinggi. Dia diterjang badai dan perahunya tersedot ke arah pusaran air yang sangat besar dan akhirnya dia pun masuk ke pusaran air itu. Kemudian scene diperlihatkan Gulliver yang terdampar di pantai sebuah pulau. Saat sadar Gulliver kaget karena tidak bisa menggerakkan kaki dan tangannya. Dia terkejut melihat ada sekelompok orang dengan ukuran kecil ada di atas badannya. Liver ketakutan dan berusaha berontak melepas semua ikatan yang ada di tubuhnya. Tetapi dia tidak bisa. Liver pun diikat lagi. Manusia kecil datang lagi di atas tubuhnya dan berbicara pada Liver. Dia adalah Jenderal Edward, pemimpin pasukan prajurit negara Lilliput ini. Edward berkata ke Gulliver bahwa kamu ditangkap karena dianggap sebagai penyusup dan berniat jahat pada kerajaan Lilliput. Gulliver dirantai kemudian dia dibawa ke istana dan dihadapkan raja. Kemudian Liver dimasukkan ke penjara di sebuah goa. Gulliver disapa Horatio. Horatio ini adalah manusia Lilliput yang ditahan karena dia rakyat biasa yang berani mencintai sang putri kerajaan. Yang ditahan oleh Jenderal Edward karena sang jenderal juga suka pada sang putri. Mereka saling mengobrol, di tengah obrolannya jenderal datang.
Sang jenderal menyuruh dan memanfaatkan Gulliver yang raksasa untuk membajak sawah di kerajaan tersebut dengan mengikatkan alat bajak pada tubuh Gulliver yang dikendalikan sang jenderal. Tak lama lonceng kerajaan berbunyi sebagai tanda bahwa ada penyerangan dari kerajaan sebelah. Jenderal Edward langsung lari secepat mungkin ke istana menyiapkan pasukan dan menyelamatkan kerajaan. Gulliver yang ditinggal dengan alat bajak yang masih diikat di badannya bingung apa yang terjadi. Kemudian Horatio datang dengan memohon pada Gulliver untuk menyelamatkan putri dan kerajaan Lilliput. Gulliver mengiyakan Horatio kemudian melepaskan semua ikatan yang ada pada Gulliver. Gulliver berhasil menyelamatkan putri. Kemudian lonceng berbunyi lagi, dan dilihat ada kebakaran di istana di mana Raja Lilliput terjebak di kobaran api. Gulliver yang jadi raksasa kemudian punya ide dengan menggunakan air kencingnya untuk memadamkan api. Api berhasil padam, raja juga selamat. Semua keluarga kerajaan bersorak gembira karena raja selamat. Sebagai rasa terima kasih Gulliver diangkat sebagai jenderal baru dan dibolehkan tinggal. Gulliver dibikinkan rumah dan tempat teater ketika sudah jadi mereka semua menonton teater di rumah Gulliver. Gulliver juga minta agar pembangunan kota kerajaan sesuai dengan yang didesainnya. Saat sudah jadi, bangunannya mirip dengan kota New York. Kemudian scene berlanjut di mana Jenderal Edward berkhianat kepada kerajaan Lilliput. Karena dia menganggap kerjanya selama ini menjaga kerajaan tidak dihargai oleh raja. Jenderal Edward memanggil kerajaan sebelah untuk menyerang, di mana semua sistem pertahanan kerajaan sudah dimatikan oleh Jenderal Edward. Kerajaan sebelah menyerang dengan ribuan kapal layar. Jenderal Gulliver kemudian datang mengadang kapal-kapal tersebut. Dia menawarkan perdamaian. Tapi tawaran itu dibalas dengan tembakan puluhan peluru meriam ke badan Gulliver. Gulliver langsung menyeret kapal-kapal itu ke tengah lautan. Dan perang selesai. Pada malam harinya perahu Gulliver ditemukan. Gulliver langsung ke sana dan mencari handphonenya. Ternyata handphonenya aktif. Ia melihat ada panggilan dari wanita pujaannya sekaligus bosnya. Ia memarahi Gulliver karena ia mendapat teguran dari perusahaan lain karena artikel yang diterbitkan yang mencuri hak cipta orang lain. Gulliver kemudian menceritakan pada bosnya apa yang terjadi padanya. Kemudian scene diperlihatkan Jenderal Edward berhasil membuat robot dengan meniru di majalah yang di bawah Gulliver tadi yang ditemukan Jenderal Edward. Gulliver kemudian bertarung dengan robot yang dikemudikan Edward. Gulliver kalah. Ia kemudian diikat dan dibawa ke Pulau Misteri. Ternyata di Pulau Misteri penghuninya manusia besar-besar. Di kerajaan Lilliput diperlihatkan bahwa Jenderal Edward menguasai kerajaan. Dan di pantai ditemukan bos Gulliver yang juga terdampar di negeri Lilliput. Ia menyusul Gulliver karena penasaran apa yang disampaikan Gulliver di telepon tentang negeri Horatio yang mengetahui hal itu kemudian menyusul ke Pulau Misteri untuk memberitahukan apa yang terjadi di negeri Lilliput pada Gulliver. Mereka berdua kembali ke negeri Lilliput. Pertama-tama Gulliver menyelamatkan bosnya, kemudian ia menyelamatkan kerajaan Lilliput. Ia bertarung dengan robot yang dikendalikan Edward. Gulliver pertama kalah, kemudian Horatio membantunya dengan masuk ke robot dan kemudian memutus kabel listriknya. Gulliver pun menang, dan Jenderal Edward yang tak terima kalah menyekap putri. Saat Edward lengah, sang putri meninju Jenderal Edward hingga pingsan. Kerajaan Lilliput kembali damai dengan penerus kerajaan Horatio yang menikahi sang putri raja. Gulliver dan bosnya kemudian kembali ke kantornya dan menulis artikel dengan kisah pengalaman yang dialaminya. Mereka berdua kini jadian dan menjadi sepasang kekasih. Film pun selesai. Sekian alur film kali ini. Nantikan alur-alur film selanjutnya. Terima kasih.